إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwana fidina azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita masuk pada bab yang ke-41 dari Kitabul Wudu. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu man madmada wastanshaqa min ghurfatin wahidatin. Bab berkumur-kumur bab orang yang berkumur-kumur dan istinsak dari satu cidukan. Hadis yang ke-191. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad, menceritakan kepada kami Musaddad. Qala haddatsana Khalid ibnu Abdullah, menceritakan kepada kami Khalid ibnu Abdullah. Qala haddatsana Amr ibnu Yahya an Abi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr bin Yahya dari bapaknya yaitu Yahya an Abdullah ibni Zaid, dari Abdullah ibni Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya, kita jelaskan tentang biografi Abdullah ibni Zaid. Annahu afragha minal ina'i ala yadayhi faghasalahuma. Sesungguhnya beliau, Abdullah ibn Zaid, menuangkan air dari bejana kepada kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya. Nah, summa ghasala aw madmada wastansaqa min kaffatin wahidatin. Kemudian beliau mencuci atau berkumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung min kaffatin wahidatin, maknanya dari satu cidukan. Ya. Hada wa syahid, ini yang menjadi pendalilan dari bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Yaitu madmadah, berkumur-kumur dan juga istinsak dari satu cidukan. Nah, ketika mengambil air dengan tangannya, ya, sebagian masuk ke dalam mulut untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi masuk ke dalam hidung untuk istinsak. Nah, ini maknanya dari satu cidukan. Ya. Tidak berkumur-kumur dulu, kemudian baru istinsak memasukkan air ke dalam hidung. Dengan cidukan yang berbeda. Tapi yang disunahkan oleh Nabi SAW dari satu cidukan. Walaupun sah-sah saja, kalau seandainya ya, dengan beda cidukan. Tapi
Khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memberikan contoh ketika berkumur-kumur dan istinsak dengan 1 kali cidukan. Sekali lagi, tangan atau telapak tangan mengambil air, sebagian masuk ke dalam mulutnya untuk berkumur-kumur dan sebagian air masuk ke dalam hidungnya untuk istinsak. Ini yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak berkumur-kumur terlebih dahulu, baru setelah selesai baru istinsak, atau kumur-kumur 3 kali, setelah itu istinsak 3 kali. Tidak seperti itu, tapi yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, 1 cidukan, dipakai untuk kumur-kumur dan dipakai untuk istinsak. Dalilnya hadis yang kita bacakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW, sekali lagi, beliau berkumur-kumur dan juga istinsak, memasukkan air ke dalam hidungnya dari 1 cidukan. Fa fa'ala dzalika salasan, beliau melakukannya 3 kali. Fa ghasala yadayhi ila al-mirfaqaini marrataini. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai siku-siku, 2 kali. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yudhkar ghuslul wajhi ikhtisaran. Tidak disebutkan membasuh wajah dikarenakan hadis ini dalam bentuk ringkasan. Dan hadis ini ada juga dalam riwayat Muslim dan yang lainnya. Dan disebutkan membasuh wajahnya. Kalau kita perhatikan hadis ini kan, setelah berkumur-kumur istinsak, lakukan 3 kali, kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku, 2 kali. Tidak disebutkan membasuh wajah. Sekali lagi, hadis ini bentuknya ikhtisaron, meringkas. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lengkap. Disebutkan membasuh wajah. Wa masa bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbara, dan mengusap kepalanya, ke arah depan dan juga ke arah belakang. Lagi jelaskan bagaimana kaifiyah mengusap wajah, mengusap kepala. Sekali lagi, bagian kepala itu diusap, bukan dibasuh, bukan dicuci. Wa ghasala rijlaihi ilal ka'bain, dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Beda halnya dengan kaki. Kaki itu dibasuh, bukan diusap. Kecuali ketika memakai sepatu atau yang semisalnya seperti kaos kaki, dibolehkan untuk mengusap di atasnya. Setelah Abdullah ibn Zaid mencontohkan bagaimana wudu, beliau mengatakan, summa qala hakada wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini telah dijelaskan faedah-faedah dari hadis ini pada pertemuan yang sebelumnya. Yang menjadi syahid dari hadis ini sekali lagi berkaitan dengan bab, disebutkan atau dicontohkan oleh Abdullah bin Zaid bagaimana wudunya Nabi SAW, yaitu tamadmad, yaitu kumur-kumur, dan juga istinsak dari 1 cidukan.
Ya. Rasulullah melakukannya sebanyak 3 kali. Dengan dalam hadis yang kita bacakan tadi disebutkan ada sebagian anggota wudu yang dibasuh 3 kali, ada juga yang dibasuh 2 kali, ada juga yang dibasuh 1 kali. Sehingga tidak mengapa ya, membasuh anggota wudu dengan 1 kali 1 kali, atau 2 kali 2 kali, atau 3 kali 3 kali. Atau sebagiannya 1 kali, sebagiannya 2 kali, sebagiannya 3 kali. Yang tidak boleh itu kalau lebih. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan orang yang lebih dari 3 kali ketika membasuh anggota wudu, faqad zalam. Ya. Dia telah berbuat zalim dan juga melampaui batas. Sehingga maksimal dalam membasuh anggota wudu itu adalah 3 kali. Ya. Kecuali bagian kepala. Bagian kepala, hadis-hadis menyebutkan hanya 1 kali saja. Yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah, adapun bagian yang lainnya bisa 2 kali 2 kali, bisa 3 kali 3 kali. Dan yang wajibnya 1 kali 1 kali. Nah, kalau kita jelaskan tentang hukum isbagul wudu, ya, menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau menyempurnakan wudu dalam artian sampainya air ke anggota wudu, maka hukumnya wajib. Nah, ya. Tapi kalau menyempurnakan wudu dalam artian membasuhnya 3 kali 3 kali, maka hukumnya adalah sunnah. Ya. Kita masuk pada bab yang ke-42. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu mashir ra'si marratan. Bab mengusap kepala 1 kali. Hadis yang ke-192. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman ibn Harb. قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو ابن يحيى عن أبيه dari bapaknya Yahya. قال سحدت عمرو ابن أبي حسن. Aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Abdullah bin Zaid, sahabat yang sama dari hadis yang sebelumnya kita baca. Bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya semangatnya para tabi'in bertanya ilmu kepada para sahabat. Nah, fada'a bi taurin min ma'. Maka Abdullah bin Zaid meminta untuk dibawakan bejana yang berisi air. Fatawaddu'a lahum. Kemudian Abdullah bin Zaid berwudu untuk mereka. Fakafa'a ala yadayhi faghasalahuma salasan. Dia menuangkan air yang ada pada bejana tersebut kepada kedua tangannya. Kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya. Ini ketika awal berwudu. Ya. Disunahkan untuk mencuci kedua telapak tangannya terlebih dahulu. Ya. Dan mencuci kedua telapak tangannya ini, yang pertama ketika berwudu, bukan dengan cara dimasukkan tangan ke dalam bejana. Akan tapi air yang ada pada bejana dituangkan kepada kedua telapak tangan tersebut. Dan tidak kanan terlebih dahulu kemudian kiri, tapi langsung kedua-duanya. Ya, ini ketika mencuci kedua telapak tangan, langsung kedua-duanya. Seperti mana dalam hadis ini? Jadi disebutkan fakafa'a ala yadayhi. Ya, menuangkan air ke kedua tangannya
kemudian membasuhnya 3 kali. Summa adkhala yadahu fil ina. Setelah beliau membasuh kedua tangannya 3 kali, beliau masukkan tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Ini menunjukkan sekali lagi, ya, bolehnya berwudu dengan mengobok air wudu tersebut. Ya, air pada gayung misalkan, atau air pada ember, dia berwudu. Nah, ketika awal tuangkan air ke kedua telapak tangannya. Setelah kedua telapak tangannya dicuci, boleh memasukkan telapak tangannya atau tangannya ke dalam bejana yang berisi air. Nah, ya, berwudu dengan cara dikobok, ini dibolehkan. Tidak ada larangan. Bahkan, ya, Abdullah bin Zaid, nah, melakukannya. Ya, melakukan dalam rangka memberikan contoh kepada yang lainnya bagaimana wudunya Nabi SAW. Nah, setelah memasukkan tangannya ke dalam bejana, famadmadha wastanshaqa, beliau berkumur-kumur dan istinsak. Ya, tak dijelaskan, berkumur-kumur itu adalah, ya, memasukkan air ke dalam mulut. Nah, ini kumur-kumur. Ya, yang lebih afdal, lebih sempurna dengan cara memutar-mutar air tersebut di dalam mulut. Nah, untuk membersihkan bagian mulut. Ya. Nah, dan lebih sempurna lagi setelah berkumur-kumur dia mengeluarkan air tersebut. Ya, kalau istinsak, ya, memasukkan air ke dalam hidung. Nah, dan disyaratkan istinsar, mengeluarkannya kembali. Memasukkannya disebut istinsak, adapun mengeluarkannya disebut dengan istinsar. Nah, famadmadha wastansaqa wastansara salasan bisalasi ghurafatin. Ya. Beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya. Summa adkhala yadahu fil ina faghasala wajhahu salasan. Setelah beliau berkumur-kumur, istinsak dan juga istinsar, telah kita jelaskan tadi 1 cidukan, ya, 1 paket. Nah, 1 cidukan digunakan untuk kumur-kumur, kemudian istinsak, ya, kemudian setelah itu mengeluarkannya kembali. Nah, setelah itu Nabi Abdullah bin Zaid memasukkan tangannya ke dalam bejana lagi. Mengobok bejana lagi. Summa adkhala yadahu fil ina wa ghasala wajhahu salasan. Kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Nah, wajah telah dijelaskan bagaimana panjangnya dan lebarnya. Ya, panjangnya dimulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini panjangnya wajah. Ya, lebarnya dari cuping telinga ini sampai sini. Ini lebarnya. Nah, summa adkhala yadahu fil ina. Setelah mencuci wajahnya, kemudian beliau memasukkan tangannya pada bejana lagi. Faghasala yadayhi ilal mirfaqaini marratain. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku-siku 2 kali. Ya, sekali ini boleh. Nah, dalam 1 kali wudu ada bagian anggota wudu yang dibasuh 1 kali, sebagian lagi 2 kali, sebagian lagi 3 kali. Ya. Summa adkhala yadahu fil ina famasaha bi ra'sihi. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Kemudian mengusap kepalanya. Ya. Kalau yang tadi dibasuh, ambil air, kemudian dibasuh. Ya. Dialirkan air tersebut ke anggota wudunya. Ini membasuh. Ya. Tapi ketika bagian kepala, mengusap. Sehingga mengambil air, kemudian airnya dibuang. Ya. Sisa basah yang ada pada tangan tadi, dipakai untuk mengusap kepala. Nah,
Fa'aqbala biyadaihi wa adbara bihima. Ya, maka dengan kedua tangannya ini ya ke depan kemudian ke belakang. Summa adkhala yadahu fil ina. Dan baca yang lain ya, dimulai dari kepala bagian depan. Kemudian ke belakang sampai ke tengkuknya. Nah, kemudian dibalikan lagi ke depan. Ya, ke tempat dia memulai. Ini yang sempurna. Ya, ketika mengusap kepala. Sekali lagi, bagian kepala bukan dibasuh, bukan dicuci. Ya, tapi diusap. Summa adkhala yadahu fil ina faghasala rijlaihi. Kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana dan mencuci kedua kakinya. Dan baca yang lain, ilal ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Wa hadatsana Musa qala wa hadatsana Wahib qala masaha ra'sahu marratan. Menceritakan kepada kami Musa menceritakan kepada kami Wahib, beliau mengatakan, ya, Abdullah bin Zaid tadi mengusap kepalanya satu kali. Nah, sehingga yang sunnah bagian kepala itu satu kali. Ya. Dalam sifat wudu Nabi SAW, ketika menyebut bagian anggota wudu, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Tapi ketika menyebutkan mengusap kepala itu, ya disebutkan satu kali. Ya. Tidak diriwayatkan mengusapnya 2 kali atau 3 kali. Ini menunjukkan bahwasanya ya yang sunnah mengusap kepala itu 1 kali. Ya. Nah, beda dengan mencuci. Kalau mengusap cukup 1 kali. Ya. Nah, dan juga ini yang dipilih oleh Imam Al-Bukhari dalam bab yang kita bacakan tadi. Babu mashi ra'si marratan. Bab mengusap kepala 1 kali. Ini ketika berwudu. Nah. Masuk pada bab yang ke-42. Bab ke-43. Qala Imam Al-Bukhari rahimallahu taala bab wudu'ir rajul ma'a imra'atihi. Ya. Bab wudu'nya seorang laki-laki bersama istrinya. Wa fadli wudu'il mar'ah wa tawaddu'a Umar bil hamim min baiti Nasraniyah. Ya. Dan juga wudu'nya dengan air sisa wudu istrinya. Ya. Bab wudunya seorang laki-laki bersama istrinya dan juga wudunya seorang laki-laki dari bekas wudu istrinya. Wa tawaddu'a Umar bil hamim min baiti Nasraniyah. Umar berwudu bil hamim dengan air yang dipanaskan. Min baiti Nasraniyah, dari rumah seorang Nasraniyah. Nah. Ya. Disebutkan dalam bab ini tadi bab wudunya seseorang bersama istrinya. Ya. Ini tidak mengapa. Ya. Suami istri wudu bersama-sama. Begitu juga suami istri mandi bersama-sama. Itu tidak mengapa. Nah, Nabi SAW pun pernah mandi bersama dengan istrinya, yaitu Aisyah, min ina'in wahidin, dari satu bejana, ya, saling menciduk satu dengan yang lainnya, menciduk bejana tersebut.
Nah, ya, Rasulullah mengangkat, Aisyah menurunkan tangannya. Nah, ketika Aisyah menurunkan, Nabi Rasulullah mengangkat tangan dari bejana tersebut. Nah, ya. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, wa hadza la saka annahu min asbabil mawaddah wal mahabbah bainaz zawjain. Dan ini tidak diragukan termasuk di antara sebab-sebab kecintaan dan kasih sayang di antara suami istri. Ya, ayakuna kullun minhuma yusyarikul akhar fi taharatihi. Setiap salah satu di antara keduanya berserikat bersama-sama ya dengan yang lainnya pada toharohnya, al-ghuslu wal wudu. Ya, baik itu mandi atau berwudu. Nah, ya. Sehingga sekali lagi seorang laki-laki atau seorang suami ya berwudu bersama istrinya itu tidak mengapa. Begitu juga ya suami istri mandi bersama-sama ini pun tidak mengapa. Ya. Nah, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin sebutkan tadi tidak diragukan bahwasanya ini sebab al-mawaddah wal mahabbah bainaz zawjain. Ya. Sebab saling mencintai dan saling menyayangi di antara suami istri. Nah, saling berserikat dalam bersucinya. Ya, baik itu mandi ataupun wudu. Nah, disebutkan tadi asar ya bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya berwudu bil hamim ya dengan hamim yaitu air yang dipanaskan. Ya. Di sini menunjukkan tentang bolehnya berwudu ya dengan air yang dipanaskan. Nah, baik dipanaskan oleh kompor misalkan ya, api, atau mungkin panasnya oleh sinar matahari ya, musammas katanya, ada air musammas, air yang terkena sinar matahari sehingga hangat atau panas. Nah, atau pakai yang sejenisnya, pemanas air ya, water heater atau lain sebagainya, kemudian dipakai untuk berwudu atau dipakai untuk mandi wajib, maka sah-sah saja. Ya, air tersebut air yang dipanaskan, nah bisa dipakai untuk bersuci. Ya, walaupun sebagian yang mengatakan air yang musammas itu air yang terkena sinar matahari sehingga menjadi hangat atau panas tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi nggak ada dalilnya. Ya. Sementara al-aslu fil ma'i at-taharah. Ya, asal dalam air itu suci. Al-ma'u tahur la yunajjisu syai'. Ya, air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu apapun. Ya, kecuali kalau termasuki benda najis kemudian merubah salah satu di antara tiga sifatnya. Rasa, warna atau baunya, maka berubah menjadi air yang najis. Nah, adapun ya kalau tidak termasuki benda najis, nah, ya maka tetap dalam keadaan suci. Bahkan walaupun kemasukan benda najis, kalau tidak merubah salah satu di antara tiga sifat yang kita sebutkan tadi, tetap dalam keadaan suci. Nah, disebutkan Umar tadi wudu dengan air yang dipanaskan dari rumah seorang Nasrani. Ya. Nah, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, ya. Fadala ala taharati awanil kuffar. Ini menunjukkan tentang sucinya ya, bejana orang kafir. Nah, akan tapi berkaitan dengan bejana ya, orang-orang kafir terjadi khilaf di antara para ulama. Nah, apakah bejana orang-orang kafir itu suci
ataukah najis. Nah, ya. Dikarenakan ada beberapa hadis ya, yang menunjukkan kebolehannya. Ada juga beberapa hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nah, di antara hadis yang membolehkan, ya, hadis dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berwudu, ya, dari bejana seorang perempuan yang musyrikah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ada juga hadis berkaitan dengan larangan menggunakan bejana orang kafir. Ya. Dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khasani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Saya berada di negeri kaum ahli kitab, ya, Yahudi atau Nasrani. Abanakulu fi aniyatihim, apakah boleh kami makan pada bejana-bejana mereka? Rasul mengatakan, la takulu fiha, janganlah kalian makan pada bejana tersebut. Ya. Illa alla tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Kecuali kalau kalian tidak mendapati bejana yang lain, enggak ada bejana yang lain kecuali bejana yang biasa dipakai oleh orang-orang Ahlul Kitab. Ya. Maka cucilah bejana tersebut dan boleh kalian makan pada bejana tersebut. Muttafaqun alaih, diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sehingga kesimpulannya, ya, dikarenakan tadi ada hadis yang berkaitan dengan larangan. Nah, ada juga hadis yang menyebutkan tentang kebolehannya. Ya. Kesimpulannya, bejana orang-orang kafir, kalau kita yakin kenajisannya, ya, nah, dipakai untuk misalkan, ya, masak daging babi, ya, masak bangkai atau lain sebagainya, kita yakini kenajisannya, maka tidak boleh menggunakannya sampai kita mencucinya. Nah, ya, kalau yakin bahwasanya orang kafir tadi menggunakan bejananya untuk benda-benda yang najis, baik makanannya ataupun yang lainnya, nah, maka tidak boleh menggunakannya atau haram menggunakan bejana tersebut sampai kita mencucinya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, kalau kita yakin tentang sucinya, ya, bahwasanya orang kafir ini dia tidak makan babi misalkan, ya, bahkan bejananya, ya, tidak dipakai untuk benda-benda yang najis. Kalau kita yakin, maka boleh memakainya tanpa dimakruhkan. Nah, adapun selain dari dua gambaran yang kita sebutkan tadi, ya, kita tidak yakin, nah, dipakai untuk najis, tidak yakin juga dipakai untuk yang suci-suci. Nah, maka dimakruhkan untuk menggunakannya. Ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'labah tadi, Rasul mengatakan, janganlah kalian makan pada bejana tersebut. Ya. Kecuali kalau tidak mendapati yang lainnya, ya, cucilah, kemudian kalian bisa menggunakannya. Nah, larangan di sini larangan yang sifatnya makruh, ya. Nah, bukan larangan yang sifatnya haram, ya. Kenapa? Dikarenakan dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, dan juga sahabat-sahabatnya berwudu, ya,
dari bejana, nah, seorang perempuan musyrikah. Nah, dan juga dari yang lainnya, Nabi SAW beliau memakan, ya, makanan dari bejana seorang Yahudiyah, ya, yang diletakkan padanya racun pada makanan tersebut. Ya. Nah, yang jadi syahid Rasulullah SAW makan makanan yang ada pada bejana, ya, seorang Yahudiyah tadi. Nah, ya. Dan ini sebab sakitnya Nabi SAW bahkan sampai meninggal dunia biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah ya, ini berkaitan dengan hukum bejana orang-orang kafir. Ya, jadi ada rinciannya. Kalau kita yakin kenajisannya, tidak boleh menggunakannya sampai mencucinya terlebih dahulu. Ya. Berdasarkan hadis Abu Sa'labah. Nah, kalau kita yakin kesuciannya tidak dipakai untuk yang najis, boleh menggunakannya tanpa dimakruhkan. Tapi kalau kita tidak yakin sucinya, tidak yakin juga najisnya, maka makruh, ya, penggunaannya. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Kita baca satu hadis berkaitan dengan bab ini. Hadis yang ke-193. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Ya. Menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Yusuf At-Tunisi. Nah, qala akhbarana Malik. Mengkhabarkan kepada kami Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah. An-Nafi' an Abdullah ibni Umar. Dari Nafi' dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, kana rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Para lelaki dan perempuan mereka berwudu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Ya. Kita perhatikan dalam hadis tadi disebutkan, nah, para lelaki dan para perempuan mereka berwudu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bersama-sama. Ya. Perlu kita ketahui bahwasanya ketika sahabat, ya, menyandarkan perbuatan mereka kepada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pendapat yang kuat hukumnya hukum rafa. Ya. Nah, dimiliki hukum rafa sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sahabat mengatakan, nah, kami melakukan ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka perbuatan tersebut, nah, memiliki hukum rafa. Ya. Merupakan hadis yang bisa dipakai sebagai hujjah. Ya. Nah, ketika menyatakan kami melakukannya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa dikarenakan kalau perbuatan tersebut tidak boleh, niscaya Rasulullah akan melarangnya. Ya. Nah, sekali lagi ucapan sahabat menyebutkan suatu perbuatan kemudian menyandarkan kepada zaman Rasulullah SAW, secara mustalah hadis memiliki hukum rafa. Ya, perbuatan tersebut sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam artian, ya, hadis itu ada yang sifatnya ucapan, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya takrir, penetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat melakukan suatu perbuatan, Rasulullah tidak melarangnya. Ya, dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan tentang bolehnya perbuatan tersebut. Nah, ya,
Dan yang dimaksudkan di sini, kana rijal wa nisa yatawadda'una fi zamani Rasulillah SAW jami'an. Para lelaki dan para perempuan mereka berwudu pada zaman Rasulullah SAW bersama-sama. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, yuridu biha an-nisa ma'a azwajihim, la nisa ma'a rijal al-ajanib. Ya, yang dimaksudkan di sini yaitu para perempuan bersama suami-suami mereka. Ya, wudu bersama-sama. Bukan para perempuan dengan laki-laki yang ajanib, yang asing, yang bukan mahramnya. Ya. Lianna hadha laysa ma'rufan bi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukankah yang ma'ruf pada zaman Rasulullah SAW. Ya. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya wudu bersama-sama. Ini tidak ma'ruf pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud di sini adalah pada zaman Nabi yaitu istri bersama dengan suami-suami mereka. Ya. Kita jelaskan tadi, ini merupakan dalil tentang dibolehkannya suami istri wudu bersama-sama. Ya. Begitupun kita jelaskan tadi, boleh juga untuk mandi bersama-sama antara suami istri. Bahkan ini di antara sebab al-mawaddah wal mahabbah, sebab saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Dan dalam bab yang kita bacakan tadi, selain berkaitan dengan wudunya suami dengan istri, Imam Bukhari pun menyebutkan tentang wafadli wudu'il mar'ah. Ya. Berwudunya seorang laki-laki dengan sisa wudu istrinya. Ya. Apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Berwudu ya dengan bekas wudu istrinya, ya. Atau mungkin mandi, dengan air bekas mandi istrinya. Ya. Kalau dilakukan bersama-sama, wudu bersama-sama, kemudian juga mandi bersama-sama suami istri, jelas ini boleh. Ya, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Yang jadi masalah kalau seandainya wudu dengan air bekas wudu istrinya, atau mandi dengan air bekas mandi istrinya, apakah ini dibolehkan ataukah tidak? Ini yang terjadi khilaf di antara para ulama, dikarenakan ada beberapa hadis yang menyebutkan larangan, ada juga beberapa hadis yang menunjukkan kebolehannya. Ya, di antara hadis yang menunjukkan larangan, hadis disebutkan an rajulin sahiban Nabi SAW, dari seseorang yang bersahabat atau menemani Nabi SAW. Tidak disebutkan namanya, tapi mubham pada sahabat itu tidak berpengaruh terhadap kesohihan hadis. Ya. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi kalau itu sahabat dihukumi adil. Ya. Dihukumi hadisnya sahih. Beda kalau seandainya tabi'in disebutkan namanya dalam meriwayatkan hadis mubham dari tabi'in, ini bisa dihukumi dhaif. Ya, karena tidak jelas. Ya, tabi'in yang mana ini? Karena tabi'in tidak semuanya siqat. Tabi'in tidak semuanya adil. Ada tabi'in yang siqah, ada juga yang lemah hafalannya. Tapi kalau para sahabat Nabi SAW, semuanya dihukumi adil. Ya. Dari seseorang sahabat Nabi SAW, dia mengatakan, naha Rasulullah SAW an tagtasilal mar'ah bifadlil rajul, awir rajul bifadlil mar'ah, wal yagtarifa jami'an. Ya. Rasulullah SAW melarang, seorang istri mandi dengan bekas mandi suaminya, atau seorang suami mandi dengan bekas mandi istrinya. Ya, maka hendaklah kedua-duanya menciduk bersama-sama.
Ya, mandi bersama-sama. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i, diriwayatkan Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Nah, hadis yang sahih. Tapi di sisi lain ada hadis yang menunjukkan ya, tentang bolehnya mandi dengan bekas air yang dipakai mandi oleh istrinya. Seperti halnya hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan bekas air yang dipakai oleh Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga hadis yang lain, ya. Sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi pada suatu bejana. Kemudian datang Nabi SAW untuk mandi dari bejana tersebut. Ya. Kemudian sebagian istri Nabi mengatakan, ini kuntu junuban. Aku dalam keadaan junub. Rasul mengatakan, innal ma'a la yuznib. Sesungguhnya air ini tidak junub. Kamu yang junub, adapun air tidak junub. Nah, ya. Sehingga ulama berselisih tentang hukum seorang suami bersuci menggunakan air bekas yang dipakai bersuci oleh istrinya. Apakah dibolehkan ataukah tidak? Nah, ada yang mengatakan boleh, ya, dengan syarat istrinya tidak dalam keadaan haid, tidak juga dalam keadaan junub. Nah, ya. Ada juga yang berpendapat tidak boleh, ya, tidak boleh bersuci menggunakan air bekas bersuci istrinya. Nah, ada juga yang mengatakan boleh-boleh saja, ya, bersuci menggunakan air bekas istrinya tanpa dimakruhkan. Nah, ya, ini pendapat Ibnu Abdul Bar. Dan beliau mengatakan ini pendapat jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Ya. Terjadinya khilaf tadi, dikatakan tadi kita sebutkan, dibangun pada hadis-hadis yang disebutkan tadi. Ya, ada hadis yang menyebutkan tentang kebolehan, ada juga hadis yang menyebutkan tentang larangan. Nah, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala beliau mengatakan au yuhmalun nahyu ala tanzih jam'an bainal adillah. Dimungkinkan, kata beliau, larangan yang disebutkan tadi, ya, mandi dengan bekas air mandi istrinya itu larangan sifatnya tanzih, bukan keharuman. Ya, tapi dalam rangka mensucikan, membersihkan. Nah, tidak rangka menggabungkan antara dalil-dalil. Ya. Nah, ini pun yang dikuatkan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Ibn Utsaimin rahmatullah alaihima. Dan ini pendapat yang rajih wallahu a'lam. Nah, ya. Jadi larangan yang disebutkan dalam hadis tadi bukan sifatnya haram, tapi karahatu tanzih. Ya, ada larangan, ya, mandi, dengan air bekas mandi istrinya. Nah, tapi di sisi lain, ya, ada perbuatan Nabi SAW, beliau mandi menggunakan air yang dipakai oleh istrinya Maimunah. Sehingga larangan tadi bukan larangan sifatnya haram, akan tapi larangan sifatnya tanzih. Ya, sebagai mengatakan makruh sifatnya. Atau lebih utama tidak melakukannya. Walaupun kalau melakukannya tidak berdosa. Boleh-boleh saja. Nah, tapi lebih utama tidak. Wallahu a'lam. Nah, begitupun sebaliknya. Ya, istri
bersuci dengan air bekas mandi suaminya. Nah, ya. Larangan tadi bukan sifatnya haram, tapi sifatnya tanzih. Nah, adapun kalau bersuci, ya, suami istri dari satu bejana bersama-sama, maka ini jelas dibolehkan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, kana rajul wan nisa yatawadda'una fi zamani Rasulillah SAW jami'an. Nah, ya, hadis Abdullah bin Umar, di mana laki-laki dan perempuan, maksudnya suami istri, mereka berwudu pada zaman Nabi SAW secara bersama-sama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Natabi ila huna, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.